Halo, Wassalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 1, khususnya pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS, pada materi pokok Proklamasi Kemerdekaan. Berikut adalah proklamasi yang ditandatangani oleh Soekarno-Hatta dan dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mari kita menggali informasi tentang sejarah proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu, hadir pula B.M. Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Nah, ini adalah Rumah Laksamana Tadashi Maeda yang ada di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat. Sekarang dijadikan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Dan ini Laksamana Tadashi Maeda. Ketiga tokoh ini adalah para penyusun teks proklamasi, yaitu Insinyur Soekarno-Hatta dan Dr. Andes Muhammad Hatta, serta Mr. Ahmad Subarjo. Disaksikan pula dengan Bahrudin Muhammadiyah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Pada pagi harinya, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gapar Pringgodigdo, Tarbrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 tepat dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi,
namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat, tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan, kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan, yang merupakan landasan dari persatuan, sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak hebat, tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Berikut kita simak apa itu makna-makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, berikut adalah makna proklamasi kemerdekaan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, yaitu sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua yaitu pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini namanya de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain yang disebut dengan de jure. Yang ketiga yaitu menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. 4. Yaitu perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri, tidak bergantung kepada negara lain. Kelima, yaitu tonggak sejarah negara Indonesia. Dengan pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari terbelenggu penjajahan. Baik, itulah sejarah singkat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekarang sudah tahu kan apa yang dilakukan Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Mengapa Jepang menyerah? Siapa yang membacakan teks proklamasi? Siapa yang mengetik teks proklamasi? Siapa yang mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki? Siapa yang menjahit bendera merah putih? Di mana teks proklamasi dibacakan? Kapan Indonesia merdeka? Kapan kota Hiroshima dan Nagasaki dibom? Nah, sekarang kalian silakan lanjutkan ke kegiatan pembelajaran selanjutnya ya. Mohon maaf apabila ada salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.